Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh awal perkembangan sosiologi ekonomi. Tokoh-tokoh sosiologi awal yang banyak berperan dalam perkembangan sosiologi ekonomi adalah Karl Marx, Max Weber, dan juga Emil Durkheim. Ketiganya dikenal bukan hanya sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu sosial pada umumnya, tetapi mereka juga disebut sebagai peletak fondasi dasar dan memberikan kontribusi konsep-konsep penting dalam perkembangan sosiologi ekonomi. Tokoh sosiologi seperti Karl Marx banyak memberikan sumbangan konseptual dan fondasi bagi perkembangan sosiologi ekonomi, terutama perkembangan ekonomi kapitalisme. Bagi Karl Marx, kapitalisme telah berevolusi menjadi sistem dua kelas yang eksploitatif, yaitu kelas proletar yang tidak memiliki aset produksi dan juga modal, serta kelas borjuis yang menguasai aset, modal, dan juga menentukan serta mensubordinasi tenaga kerja melalui kelas proletar. Kapitalisme bahkan memecah diri individu itu sendiri sehingga terjadilah yang namanya alienasi. Selanjutnya, di era kapitalisme, eksistensi tenaga kerja umumnya mengalami distorsi dari proses kerja, terutama ketika tenaga kerja menjadi komoditas. Menurut Marx, setiap komoditas sebenarnya memiliki nilai guna komoditas. Tetapi pada era kapitalisme, komoditas yang sengaja dihasilkan untuk dijual ke pasar, produk-produk tersebut tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga memiliki nilai tukar. Teori sosiologi ekonomi Max Weber mendasarkan diri pada pemahaman interpretatif atau Verstehen tentang tindakan sosial. Ada 4 tipe tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu tindakan tradisional, tindakan efektif, tindakan berorientasi nilai atau rasionalitas nilai, dan juga tindakan rasional instrumental. Dalam karyanya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber memperlihatkan bagaimana etika Protestan sebagai sebuah ide mempengaruhi munculnya semangat kapitalisme yang kemudian melahirkan ekonomi kapitalisme. Weber menemukan bahwa teologi Protestan, terutama sekte Calvinis, mendorong orang untuk melakukan aktivitas keduniawiannya secara rasional di satu sisi, dan di sisi lain, etika tersebut juga mendorong orang untuk mewujudkan kehidupan yang asketik, yaitu yang sederhana, rajin beribadah, dan hidup hemat. Selanjutnya, Emil Durkheim menekankan perspektif kolektivisme dalam seluruh analisis sosiologisnya. Bagi Durkheim, solidaritas sosial diwariskan dan dimantapkan melalui sosialisasi. Modernitas di mata Durkheim identik dengan munculnya solidaritas organik dan melemahnya hati nurani kolektif, sehingga menyebabkan lemahnya moralitas dan melahirkan situasi yang anomi. Ketika suatu masyarakat terindustrialisasi dan terurbanisasi sehingga menjadi kian kompleks, maka pembagian kerja yang muncul cepat atau lambat akan menghancurkan solidaritas mekanik dan integrasi moral hingga memperburuk tatanan sosial. Maka yang akan terjadi adalah penurunan kekuatan kolektif conscience yang akan memicu timbulnya aksi bunuh diri. Itulah tokoh-tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi ekonomi, sehingga menjadi rujukan oleh penerus atau sanggahan oleh pembaharu dalam pemikiran sosiologi ekonomi pada masa berikutnya. Terima kasih.